Kira-kira seberapa kuat sih iman seseorang itu bisa diuji? Kali ini kita bakal kupas tuntas kisah Santo Ernestus. Dia ini seorang pemimpin biara dari abad ke-12 yang dihadapkan pada pilihan yang mustahil banget. Tapi ini bukan sekedar cerita sejarah loh. Ini tentang kesetiaan, pengorbanan, dan pelajaran yang ternyata masih relevan banget buat kita hari ini. Coba deh bayangin, bisa ngomong kayak gini, kematian yang menanti itu bukan masalah buatku. Wow, ini bukan sekedar kata-kata keren ya. Ini tuh kompas moral yang jadi penuntun setiap langkah Santo Ernestus. Kalimat ini aja udah nunjukin keyakinan yang luar biasa. Nah, sekarang yuk kita kenalan siapa sih sosok di balik keteguhan yang sekuat ini? Jadi siapa sih Ernestus ini? Dia itu bukan kesatria atau raja loh. Dia seorang abbas, itu kayak kepala biara gitu, dari biara Benediktin di Jerman. Jadi di tengah Eropa abad ke-12 yang lagi rusuh-rusuhnya, tugas dia itu ya jadi semacam jangkar spiritual buat komunitasnya. Tapi ya gitu deh, takdir punya rencana lain buat dia. Oke, kita masuk ke bagian pertama, panggilan perang salib. Jadi semuanya itu dimulai bukan di medan perang, tapi dari sebuah khotbah. Satu khotbah yang benar-benar membakar semangat seluruh Eropa. Dan ya, khotbah inilah yang akhirnya menarik Ernestus keluar dari biaranya yang adem ayem dan membawanya ke panggung dunia. Lini masa ini nunjukin betapa cepatnya semua berubah. Coba lihat ya, tahun 1145, semangatnya lagi berkobar-kobar banget nih setelah dengar khotbah dari Santo Bernardus, dan dia langsung gabung Perang Salib Kedua. Tapi, lihat deh, cuma 3 tahun kemudian, 1148, dia ditangkap. Dan setahun setelah itu, 1149, seluruh Perang Salib itu sendiri gagal total. Benar-benar perjalanan singkat yang penuh drama ya. Nah, ini yang penting banget buat kita pahami. Ernestus itu nggak bawa pedang. Misinya beda. Dia itu ikut sebagai, ya bisa dibilang gembala rohani. Tugasnya itu buat menjaga jiwa para tentara, bukan buat mengambil nyawa lawan. Lanjut ke bagian kedua, perjalanan menuju takdir. Harapan yang tadinya membumbung tinggi buat menang, ternyata pupus dengan cepat. Perjalanan ini malah jadi kisah tentang kesulitan dan ya kekalahan telak. Sesimpel ini, perang ini tidak berhasil. 3 kata yang singkat, padat, dan brutal. Di balik kalimat sesederhana ini, ada kisah tentang ratusan ribu nyawa yang hilang, harapan yang hancur lebur, dan sebuah kampanye militer raksasa yang ujung-ujungnya jadi bencana. Biar kita kebayang separah apa bencananya, coba deh lihat grafik ini. Batang yang tinggi di kiri itu nunjukin jumlah pasukan yang berangkat, sekitar 250.000 orang. Nah sekarang, lihat batang kecil mungil di sebelahnya. Itu jumlah yang berhasil pulang, cuma 500 orang. Ini bukan lagi sekedar kalah perang, ini kehancuran total. Oke, masuk bagian ketiga, ujian iman terakhir. Di tengah kekacauan dan kekalahan massal ini, cerita kita sekarang fokus ke satu orang aja, Ernestus. Dan ternyata, perangnya dia itu baru mau dimulai. Bukan di medan tempur, tapi di dalam hatinya sendiri. Tahun 1148, Yerusalem itu udah dekat banget, udah di depan mata. Tapi, dia nggak pernah sampai. Dia ditangkap sama seorang komandan Persia. Seketika itu juga perannya langsung berubah dari gembala jadi tawanan. Perjalanannya kayaknya berakhir di sini. Atau jangan-jangan malah baru dimulai. Di Mekah, dia dikasih 2 pilihan. Simpel tapi mengerikan. Pilihan pertama, tinggalkan imanmu, pindah agama, dan kamu selamat. Pilihan kedua, tetap pada imanmu dan kamu mati. Nggak ada pilihan ketiga, nggak ada jalan tengah. Coba, kalau kita di posisi itu, kita bakal ngapain? Dan Ernestus memilih imannya. Dia menolak mentah-mentah. Akibatnya, dia disiksa dengan kejam sebelum akhirnya dibunuh. Tubuhnya mungkin hancur, tapi imannya tetap utuh. Justru di saat kekalahan fisiknya itulah, dia meraih kemenangan spiritual terbesarnya. Dia menjadi seorang martir. Kita sampai di bagian terakhir, warisan Santo Ernestus. Ternyata, kematiannya itu bukan akhir cerita, malah jadi awal dari warisannya. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sih pelajaran yang bisa kita petik dari pengorbanan sebesar ini? Nah, ini dia intinya. Ini warisan terbesarnya. Kekalahan di dunia nggak selalu berarti kegagalan secara rohani. Ini kan kayak paradoks ya. Secara militer, perang salib itu gagal total. Secara pribadi, dia mati sebagai tawanan. Tapi kalau kita bicara soal iman, dia menang. Menang mutlak. Dari kisahnya kita bisa lihat beberapa prinsip iman yang kuat banget. Coba kita lihat poin kedua.
Iman sejati itu diujinya dalam penderitaan, ya kan? Gampang banget kita ngomong beriman pas hidup lagi enak-enaknya. Tapi Ernestus nunjukin kalau kekuatan iman yang sesungguhnya itu baru kelihatan pas kita dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, antara kenyamanan dan keyakinan. Dan ini lebih dari sekedar iman pribadi loh, ini semacam panggilan untuk bertindak. Coba deh, perhatiin poin yang ini. Kesetiaan dalam hal-hal kecil itu mempersiapkan kita untuk ujian yang besar. Ernestus itu nggak tiba-tiba jadi kuat di detik-detik terakhir hidupnya. Nggak. Kekuatan itu dia bangun dari pilihan-pilihan kecil yang dia buat setiap hari. Nah, ini nih yang membawa kita ke konsep yang paling penting dari semua ini. Kisah Ernestus itu bukan cuma buat dikagumi, tapi juga untuk ditiru. Dalam skala yang lebih kecil tentunya. Kita semua itu dipanggil untuk jadi martir kecil. Tapi apa ya maksudnya martir kecil itu? Jadi gini, jadi martir kecil itu bukan berarti kita harus mengorbankan nyawa. Sama sekali bukan. Ini lebih ke pengorbanan ego kita. Contohnya gimana? Ya pas kita milih buat sabar di tengah macet yang parah, pas kita milih jujur padahal ada jalan pintas yang gampang, atau pas kita bantu teman kerja tanpa pamrih sama sekali. Nah, itulah medan perang kita sehari-hari. Jadi kesimpulannya, kisah Santo Ernestus ini ngajarin kita kalau kemenangan sejati itu nggak selalu kelihatan dari luar. Kemenangan sejati itu soal kesetiaan pada apa yang kita yakini, apalagi pas lagi diuji berat. Nah, pertanyaannya sekarang buat kita semua adalah, dalam perang salib kecil kita sehari-hari, di mana ya kita bisa nunjukin kesetiaan yang sama seperti Ernestus?